Terima kasih Pak Nurdin Halid, pimpinan rapat hari ini, Pak Andre dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, Pak Arsal, Direktur Utama Semen Indonesia, berikut dengan para direksi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama, sebetulnya hari ini kita mendapatkan data ini, itu merupakan impact dari perjuangan-perjuangan kita sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang baru masuk di sini, perjuangan Komisi 6 untuk membatasi oversupply semen ini sudah dari 5 tahun yang lalu. Impact-nya ya hari ini. Gitu. Kalau baru tahun lalu kita bisa menghentikan terhadap izin baru, kecuali Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, ya. Tetapi hari ini adalah impact dari sebelum-sebelumnya yang dengan derasnya investasi pabrik semen itu masuk ke Indonesia. Nah, oleh karena itu, inilah yang harus kita mampu untuk mengkalkulasi ulang. Ya. Mengkalkulasi ulang bagaimana pasar semen di Indonesia. Oke, sekarang sudah moratorium. Tapi kan kalau kemudian juga tetap dibangun pabrik semen di Maluku Utara, di Papua Barat, kan tetap akan menambah oversupply-nya semen gitu. Nah, dalam situasi yang kompetitif seperti ini, bagaimana kita bisa menguasai, bisa menjadi leader market. Karena sebelumnya misalkan 2023 kan menguasai pasar 61%. Kemudian 2024 turun menjadi 49 sekian persen. Artinya ini impact gitu loh. Pak Andre dulu gebrak-gebrak meja di situ tuh, saya ingat. Berantem dengan Menteri Investasi gitu loh. Jadi siapapun yang duduk di situ, dengan kapasitas produksi saat ini, dengan intervensi banyak pabrik-pabrik yang dulu sudah diresmikan, dulu investasinya jalan, dan hari ini sudah berproduksi, ya inilah hasilnya. Gitu. Dulu saja waktu dibangun, Pak Nurdin, pada waktu dibangun, kita sudah minta stop, itu sudah oversupply. Sudah mendistorsi terhadap market share-nya semen Indonesia. Apalagi sekarang mereka sudah berproduksi. Mereka ini rata-rata pabrik global. Misalkan di Cina. Cina ini kan produksi terbesar. Cina itu 2 miliar 100 juta ton produksinya. Loh kalau subordinasi factory mereka pindah ke Indonesia, ya mereka pasti kompetitif dong. Oh, mereka pabrik besar, market share-nya dunia, dan mereka bisa menguasai pasar, dan kemudian mampu mereka untuk bisa menjual di Indonesia dengan harga yang lebih murah gitu. Ini justru pemerintah harus hadir di sini. Negara harus hadir. Saya minta kesimpulan bahwa sudah cukuplah, betul tadi Bu Rike, saya sependapat. Bahwa hentikan sudah pabrik semen di Indonesia. Gitu. Udah investasi masih banyak investasi lain. Hilirisasi sekarang 21 komoditas yang ada di Indonesia, di luar yang mengeksploitasi semen, itu sekarang sudah dibuka. Ya. Baik itu untuk derivatifnya sawit misalkan, garam dan lain sebagainya. Yang ini menjadi opportunity siapapun, silakan itu investasi 21 komoditas hilirisasi dan industrialisasi. Semen tutup dulu karena kita udah oversupply. Sejak 5 tahun yang lalu sudah oversupply. Dan saya mengatakan pada waktu ini kalau tidak cepat mengambil keputusan, 2-3 tahun kemudian pabrik ini jalan dan ini akan menggerus terhadap market share-nya semen Indonesia gitu. Tapi pembelaan saya ini tolong tidak dijustifikasi. Tetap bahwa para direksi harus berupaya seoptimal mungkin. Harus berupaya semaksimal mungkin. Karena apa? Contoh, dulu kan penguasa pasar semen itu semen Indonesia, Indosemen. Indosemen pun turun dari 29,7% turun menjadi 28,8%. Jadi turun juga gitu. Berarti apa? Ya ini ada produksi baru yang dia adalah pemain dunia masuk di pasar semen Indonesia, menawarkan lebih kompetitif, mungkin dengan bonus-bonus penjualan dan lain sebagainya,
yang ini mengalahkan terhadap ekspansifnya semen Indonesia saat ini. Semen Indonesia bisa melakukan itu, bisa, tetapi kan berarti harus menghitung ulang biaya produksi, berapa kemudian harus memberikan bonus dan lain sebagainya. Bisa. Kalau hanya sekedar menaikkan market share, menurut saya tidak terlalu sulit, gitu. Turunkan aja harga, kemudian ekspansi, beri bonus kepada seluruh distributor dan agen, pasti naik kok penjualan, gitu. Tetapi kan berdampak terhadap nanti beban operasional, pasti akan berdampak terhadap EBITDA, terhadap pendapatan, terhadap laba, gitu. Pasti akan menurun, gitu. Nah, ini yang menurut saya coba di riset ya, Pak Dirut. Kalau saya sih masih punya optimisme lah ya. Selama negara ini berpihak kepada badan usaha milik negara, selama negara ini memberikan keberpihakan terhadap anak-anak bangsa, terhadap perjuangan badan usaha milik negara, saya kira bisa diselamatkan. Contoh Pak Prabowo bisa menyelamatkan Pindad gitu. Garuda kita selamatkan. Kita selamatkan semen Indonesia gitu. Maksud saya kita jangan membangun pesimisme di sini. Ayo kita bangun optimisme gitu. Tetapi direksi harus kuat, harus strong ini. Gitu. Kalau keputusan politik kita mendukung dan memberikan support penuh kepada para direksi di Semen Indonesia Group, ya tunjukkan semangat dan spiritnya itu. Gitu. Kalau bisa, coba tetapkan kapan waktu fokus group discussion untuk membahas bagaimana strategi merebut market share kembali 61%. Gitu. Artinya ini yang harus dibangun. Gitu. Kalau membangun pesimisme, gampang lah. Jangan-jangan nanti kalau Pak Dirut ini diganti, lebih ambruk lagi, jangan-jangan. Kan kita belum bisa memprediksi itu. Yang penting kita bagaimana membangun konsepsi untuk bisa masuk dalam situasi seperti ini. Nah, ini yang menurut saya harus ke depan dilakukan. Karena dalam manajemen korporasi, yang namanya hari ini untung, besok rugi, hari ini naik penjualan, besok turun, itu udah biasa gitu. Tetapi kan harus punya timeline, punya strategi yang jelas. Kapan terjadinya penurunan, kapan bisa men-trigger supaya bisa naik gitu. Saya bisa saja menjadi direktur utama Semen Indonesia gitu ya. Tetapi ya saya lebih senang menjadi anggota DPR gitu ya. Jadi menurut saya tinggal ini aja Pak. Bagaimana membangun konsep. Nah, itu nanti terakhir saya. Bagaimana membangun strategi konsep dalam situasi seperti ini. Harus ada mitigasi. Harus ada strategi bagaimana memitigasi situasi ini. Kalau perlu memang menyentuh kepada policy maker, menyentuh kepada kebijakan, Pak. Kebijakan negara. Pak, solusi terbaiknya adalah bagaimana membangun A, B, C, D, E, F, G. Namun ini yang FG ini memang berhubungan dengan pemerintahan. Mohon bantu bagaimana DPR juga bisa mengkoordinasikan, mengkomunikasikan dengan pemerintah misalkan. Ini bisa gitu loh Pak. Jangan kemudian seolah-olah BUMN ini terpisah dari entitas lainnya, terpisah dari entitas Komisi 6, terpisah dari pemerintahan, terpisah dari Kementerian Investasi. Jangan. Coba bagaimana memang di situ stakeholders yang terkait mana dan didudukan seperti apa, strategi lompatan ke depannya seperti apa. Kita rebut kembali market share itu. Karena sayang kalau nanti turun, sudah banyak contoh BUMN yang pada akhirnya dikubur. Karena tidak mampu untuk mempertahankan terhadap market yang ada, yang sesungguhnya ini adalah dikuasai oleh kita semua. Sumber dayanya sudah kita kuasai semuanya. Gitu. Nah, oleh karena itu saya kira ke depan saya mohon pimpinan menjadi catatan penting setelah nanti masa sidang masuk ke depan, kita melakukan perumusan bersama, merumuskan strategi dan cara bagaimana menaikkan kembali eksistensi semen Indonesia sehingga bisa sampai kepada target-target yang ingin dicapai. Yang terakhir, kalau di internal ada sekat-sekat yang ini membuat
para direksi ini juga terhambat, rasa takut, terancam-ancam, ya bisa saja kan, bisa saja. Komisaris ada yang ngancam-ngancam atau dan lain sebagainya kan bisa saja gitu. Ya itu disampaikan gitu. Bisa saja. Bisa saja. Saya tidak menuduh gitu ya. Tapi bisa saja karena direksi ada rasa ketakutan sehingga agresivitasnya, ekspansifnya agak terhambat. Ini kan bisa gitu. Nah, oleh karena itu saya kira dari sekarang kita tidak boleh lagi berbicara pesimis, tetapi mari kita optimis. Kalau persoalan apakah manajemen sekarang mau diganti atau tidak, sudahlah serahkan kepada presiden, serahkan kepada menteri yang bersangkutan. Kita di sini membangun optimisme, membangun konsepsi, membangun strategi bagaimana mitra kerja ini bisa berhasil ke depan. Sekali lagi saya selalu mengingatkan, kalau mitra kerja ini berhasil, itu juga adalah keberhasilan kita gitu. Lebih baik seperti itu. Pola pikir kita, mari kita curahkan untuk memajukan mitra-mitra kerja kita. Kalau ada hambatan, hambatan adalah juga tanggung jawab kita. Saya kira itu. Terima kasih Pak Nurdin. Mudah-mudahan saya kira niat baik kita bersama bisa menjadikan Semen Indonesia kembali menjadi perusahaan yang berjaya di bidang persemenan di Indonesia. Dan bisa ekspansi ke dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman, komprehensif.